di-unmute ya. Ketika nanti narasumber atau acara kita sudah dimulai. Untuk sesi jawab nanti setelah narasumber kita Halo, Siti Sapi Nugroho hadir. Satu menit lagi ya, Bun. Hanya mandai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siti Sapi. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak. Ini Ibu Mbak Tianya udah masuk belum ya? Ini saya. Mana? Kelihatan. Tia Murtia, cari. Nanti Mbak Tia jadi ini ya. Jadi co-host ya. Halo? Kayaknya aku udah kok. Ini udah ditandain kok. Udah jadi co-host. Belum nih, belum jadi co-host. Tapi di sini aku udah baru udah. Ya kan? Oke deh. Storing ya. Matiin satu aja. Bun, Sonia, kita mulai ya, Bun. Mute aja semua dulu. Bunda Ella, apakah sudah hadir? Halo, oke udah. Sudah hadir ya? Ini yang Nurlailah Fatayat. Oke. Ya, oke. Ya. Bunda silakan untuk di-unmute. Dimatikan speakernya karena kita akan segera memulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati yaitu Dr. M. Maki Zamzami Mars, selaku Ketua Satgas NU Peduli COVID PBNU. Yang kami hormati Ketua FPBI Jakarta Barat, Saudara Rakub. Yang kami hormati Ibu Hajah Ismawarni, Ketua Himpaudi Jakarta Barat. Dan yang kami hormati Ketua Fatayat NU Jakarta Barat, Ibu Nurlailah SPD. Pertama-tama, dan yang saya cintai dan saya hormati yaitu para hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara webinar kita mengenai COVID-19. Sebelum acara kita mulai, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca pembacaan suratul Fatihah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim berdoa sesuai dengan ajarannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Satgas NU Peduli COVID PBNU kepada Dr. Muhammad Maki Zamzami Mars, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, suaranya agak jauh, Dok. Agak jauh ya? Iya. Tapi dekati hati ya, Bu ya.
Insya Allah. Oke. Terdengar mungkin sudah jelas? Sudah jelas? Sudah terdengar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita pertama sudah melalui Maulid Nabi ya, jadi sholat dan salam untuk junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dari Satgas NU Peduli Jakarta Barat ya. Ya. Jakarta Barat. Kemudian yang sama-sama dengan para narasumber yang dahsyat ini, ada 68 peserta, walaupun malam-malam sudah bisa mengikuti. Insya Allah nambah lagi, Dok. Mantap. Saya apresiasi sekali. Terima kasih sekali untuk Bapak bisa menghadiri acara webinar ini. Saya sangat apresiasi. Pada dasarnya program ini menjadi program yang saat ini kita gencarkan, yaitu aksi sosialisasi di setiap stakeholder ya, di setiap lini masyarakat. Bahwasanya ini dengan tema yang menarik. Temanya apa nih, Mbak? Ya, temanya mau jadi pahlawan di masa pandemi ini. Menarik sekali ya tema ini. Kenapa saya bilang menarik? Karena ini merupakan kita lihat ya, di Jakarta saat ini posisinya ya posisi ke-19 di Indonesia. Di Jakarta merupakan provinsi yang paling pertama ya. Indonesia merupakan negara ke-19 nomor urut. Di Jakarta merupakan provinsi paling pertama dengan jumlah kasus tertinggi ya, jumlah kasus yang paling tertinggi. Nah, artinya di sini siapakah pahlawan-pahlawan yang ingin bersedia membantu menurunkan bersama-sama melewati pandemi ini. Nah, ini sangat menarik, tema-tema ini diusung sangat menarik sekali. Saya sangat apresiasi sekali bahwasanya untuk kita ketahui bersama jumlah kasus yang ada saat ini, saya izin untuk bisa share data. Jadi untuk sekarang saat ini kasus COVID di dunia ini sebanyak 47 juta. Ya, jadi jumlah kasus COVID dari bulan Desember sampai bulan Oktober kemarin ya, per hari ini itu totalnya adalah 47 juta kasus secara dunia ya. Jadi bukan hitungan 1 juta 2 juta lagi, tapi 47 juta kasus dengan angka kematian sebanyak 1.222.000 ya yang sudah meninggal. Walaupun seperti itu, yang sudah sembuh juga banyak, yaitu sebesar 34 juta sembuh, dengan yang aktif saat ini masih sakit sebesar 12 juta. Dari angka 47 juta ya, yang masih aktif saat ini adalah 12 juta. Ya, kurang lebih 12 juta. Angka kematian 3% ya, angka kematian 3%. Nah, lalu siapa yang negara paling pertama jumlah COVID yang terbanyak ya? Saat ini jumlah negara yang paling terbanyak adalah Amerika ya, yang saat ini lagi pemilihan presiden ya, saat ini lagi pemilihan presiden, saya belum tahu siapa yang menang. Jumlah kasusnya 9 juta. Jumlah kasusnya 9 juta ya. Kemudian dengan
angka kesembuhan 6 juta dan yang meninggal sebanyak 238.000. Nah, banyak kuburan massal di Amerika sana ya. Kemudian dijual dengan India sebanyak 8 juta ya. Nah, sementara Indonesia berada di posisi saat ini 20. Wow. 2 hari yang lalu Indonesia berada di posisi 18. 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu Indonesia berada di posisi 18, kemudian bergeser berada di posisi 20. Kenapa Indonesia bergeser berada di posisi 20? Karena di Eropa sekarang ada terjadi pemeriksaan besar-besaran ya, pemeriksaan besar-besaran kepada sejumlah masyarakat terkait dengan COVID. Nah, saat pemeriksaan besar-besaran ya, di sini kita lihat pemeriksaan ditemukan jumlah kasus yang cukup besar. Contohnya ini di Belgia ya, saat pemeriksaan besar-besaran ini sekarang ditemukan jumlah kasus ya, ini dalam sehari ini di Belgia 5.000, di Polandia 24.000 dalam sehari itu kasusnya yang ditemukan ya. Sedangkan kasus yang aktif sekarang ya, yang aktif saat ini masih aktif belum sembuh, di Belgia itu ada 400.000, di Polandia 200.000. Sedangkan di Indonesia yang saat ini baru terdaftar masih aktif itu hanya 54.000 gitu ya. Jadi artinya ini di Eropa pun penanganan COVID masih belum terlalu benar ya. Di Jerman juga sama ya, yang saat ini masih aktif sebanyak 198.000 ya di Jerman. Tapi herannya di Jerman sekolah sudah dibuka. Di Jerman ya, di Jerman beberapa sekolah masih aktif. Ini ada guru itu kan Himpaudi, nah itu menarik juga tuh, nanti bisa dibahas tuh ya, di Jerman sekolah tuh ya. Nah ini juga perlu kita pahami bersama data-data ini. Kenapa saya bilang bahwa tren dari COVID itu selalu meningkat ya, dan di Indonesia saat ini jumlah kasusnya 421. Dan diramalkan Desember kita bisa sampai 500.000 ya, 500.000 per Desember. Artinya kenaikannya terus menerus. Nah, kemudian kalau kita lihat ibu-ibu, nah karena tadi lihat siapa yang menjadi pahlawan ya, saya kasih gambaran dari data-data sebaran ya, dari kita lihat nih di Jakarta adalah kasus yang tertinggi. Jadi Jakarta menyumbang sebesar 25% jumlah kasus. Ya, 25% jumlah kasus, disusul kemudian Jawa Timur, lalu Jawa Barat. Ya. Sedangkan untuk data dari siapa saja, anak umur berapa saja yang sering terkena ya. Yang sering terkena ini kita bisa lihat pasien-pasien kelompok umur yang sering terkena ini berada di kelompok umur paling tinggi sebanyak 30%. Ya, 30% itu ada di kelompok 30% itu ada di kelompok umur 31 sampai 45. Itu yang banyak terkena positif COVID ya. Terus kemudian disusul 24,7 di kelompok umur 19-30. Lalu sebanyak 23% di kelompok umur 46 sampai 59 ya. Nah, dari situ kita lihat lagi dari yang positif juga banyak ada yang meninggal ya. Yang meninggal sebanyak kurang lebih 3%. Dari 3% itu kita bisa lihat nih ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kelompok umurnya berapa? Hampir yang banyak yang meninggal itu didominasi sebanyak 43,3% ya. 43,4% itu di atas umur 60 ya.
ya yang paling banyak meninggal. Disusul 38,5% di umur 46 sampai 59, dan yang ke nomor 3 sebanyak 13% di umur 31-45. Itu adalah yang meninggal karena kasus COVID. Dan hampir rata-rata yang kasus COVID yang menjadi dengan meninggal karena berat mempunyai gejala atau penyakit penyerta dengan hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis, ya itulah, atau ada yang sambil hamil ada 6,1%, dan penyakit ginjal dan lain-lain. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bahwasanya COVID ini nyata dan kenaikan terus-menerus tinggi, ya. Penularan juga banyak ditularkan oleh yang berada di umur-umur angka produktif, ya. Dan juga kita sebagai yang mungkin ada berada di angka produktif itu perlu sama-sama terlibat untuk mensosialisasikan pencegahan COVID. Karena saat ini pencegahan COVID yang paling sangat sederhana sebetulnya sangat murah meriah, yaitu hanya dengan memakai masker, itu sudah bisa menghalau virus sebanyak 60%, ya terutama masker yang standar WHO, artinya masker 3 lapis, gitu ya. Kemudian dengan kita menjaga jarak, itu akan membantu mengurangi penularan kita dengan orang lain, atau orang lain menularkan kepada kita, itu bisa sampai 30%. Dan terakhir, dengan sering kita mencuci tangan, ya lengkap sudah 100% kita bisa terhindar dari penularan COVID. Ya, jika kita bisa sama lakukan, sebetulnya kita bisa menjadi pahlawan buat diri kita. Kenapa buat diri kita? Karena dengan kita tidak menularkan orang lain, dengan kita tidak menularkan atau menjaga penularan kepada yang lain, itu menjadi pahlawan buat diri kita dan buat orang lain. Terutama ibu-ibu yang mempunyai keluarga di rumah, itu juga bisa menjadi pahlawan buat keluarga di rumah, mengingatkan anak, saudara, suami, ya, dalam beraktivitas dengan menggunakan masker. Ya, harapan saya dengan seminar ini bisa sama-sama kita menjadi saling mengingat, ya, saling tetap bekerja, tetap berproduktif, tapi tetap dengan saling menjaga satu sama lain. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Maki atas sambutannya. Baik, sahabat-sahabat, kita lanjutkan acara kita, yaitu langsung ke webinar kita, dan acara ini akan dipandu oleh sahabat Nur Laila dari Fatayat Jakarta Barat. Kepada beliau kami persilakan. Dulu. Sudah? Oke, ya. Silakan, sahabat Nur Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Iya, sudah terdengar suaranya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Dr. Maki masih bersama kita? Atau sudah keluar? Hadir. Oh, siap. Selamat malam, Dokter. Foto bersama dulu. Oh iya. Tolong diinfo. Oke. Bunda, tolong layarnya dibuka. Semua videonya on ya, Bun. Yuk, kita foto dulu bersama. Bunda Sari bisa tolong untuk memfotokan kita, para peserta dan narasumber. Kita foto dulu bersama Dr. Maki. Halo, Bunda Sari. Belum masuk. Mana Bunda Sari? Udah masuk. Mas Ari bisa bantu, Mas? Bunda Sarinya kemana ini?
Bunda Eli. Halo, halo. Halo, lanjut aja deh. Mas Ari bisa bantu kita untuk foto bersama, Mas Ari? Halo? Ayo kita foto. 1. Ya, 1, 2, 3. Ya, Bunda dibuka ya videonya. Udah? Ya. Oke. Oke. Ya, silakan dilanjut, Bun. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar kita malam ini. Sebagai laporan Dr. Maki, kita terbiasa memang melakukan Zoom setiap bulannya. Jadi memang alhamdulillah komunikasi untuk komunitas Himpaudi selalu terjaga setiap bulannya walaupun di masa pandemi seperti ini. Jadi kita biasa tatap muka, tapi sekarang karena zamannya lagi begini, jadi kita bertemunya lewat udara. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dihadiri oleh Dr. Maki dan sudah menyampaikan informasi yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya pakai maskernya kendor, mungkin mulai besok pakai maskernya dikencengin lagi. Waduh, ada suara motor yang masuk. Oke, yang terhormat juga yang sangat saya banggakan dan cintai ibu kita, Ibu Himpaudi Jakarta Barat, Ibu Haja Ismawarni yang sudah standby dengan ijo royo-royonya, juga Ketua Satgas COVID Jakarta Barat, ini partner kerja kita, itu ada Mas Rokup yang selalu senantiasa bekerja sama dengan kami dari Fatayat NU maupun dari Himpaudi. Oke, teman-teman semua, Bunda dan Yanda semua, malam ini kita mengangkat tema mau jadi pahlawan di era COVID ini. Kenapa begitu? Karena bicara pahlawan harus dari diri sendiri. Ketika kita sudah menjadi pahlawan untuk diri kita, menyayangi diri kita, dan bisa melindungi diri kita dari COVID ini, insya Allah kita pun bisa menyebarkan dan menggetuk tularkan kepada orang-orang di sekitar kita. Nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber-narasumber kita hari ini. Mungkin yang pertama, tadi kita sudah dikasih speech awal oleh Dr. Maki dengan info-infonya. Selanjutnya kita dengarkan dulu informasi dari Ketua Satgas COVID NU Jakarta Barat. Kepada Mas Rokup dipersilahkan. Ya, kedengeran nggak? Ya, kedengeran Mas. Kedengeran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Maki Zamzami, Gus Maki, sebagai Satgas COVID dari PBNU. Yang kami hormati narasumber kita, Haja Ismawarni dari Himpaudi Jakarta Barat. Yang kami hormati narasumber kita dari Fatayat NU, Poela, orang besar dan dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu. Doa juga kepada Dr. Maki, mudah-mudahan sehat selalu karena selalu membimbing kita yang ada di cabang-cabang. Beliau sangat sibuk dan alhamdulillah masih ngopainin kita semua. Yang menghormati seluruh yang hadir pada malam hari ini, bunda-bunda semua, alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul. Kita sama-sama bermuazahah dalam pertemuan ini. Salam dan lupa kita curahkan pada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami selaku Satgas NU Jakarta Barat akan berikan sedikit kegiatan kami
mengenai Satgas COVID ini. Kita bergerak mulai bulan Maret, dari awal-awal pandemi ini udah kita bergerak dalam satu lembaga penanggulangan bencana dan iklim Jakarta Barat. Setelah di SK-kan menjadi Satgas COVID, kita bersatu dalam keluarga besar NU, Banom, lembaga, semua menjadi satu, dan alhamdulillah sudah banyak kegiatan yang kita lakukan, terutama edukasi ke masyarakat, penyemprotan, bagian masker, rapid test, terus bagian sembako dan lain sebagainya. Intinya kita sama-sama bergerak untuk memotong mata rantai Satgas COVID-19, untuk memotong mata rantai dari pandemi COVID ini. Dengan harapan mudah-mudahan masyarakat kita, terutama kaum Nahdien, sehat semua, dan terutama kepada teman-teman sahabat-sahabat dari PAUD yang mungkin saat ini belum masuk sekolah ya. Belum. Jadi masih HL. Sebagai PAUD, himpunan usia dini, mudah-mudahan menjadi pahlawan di usia dini. Paling enggak kata dokter Maki tadi 60% udah pakai masker, udah 60% untuk mengurangi penyakit. Jadi alhamdulillah di PC Jakarta Barat COVID kita telah bikin masker kain sarung yang diprakarya oleh ketua kita, yang alhamdulillah malam hari ini beliau ada rapat dengan MWC NU Cengkareng, jadi beliau belum bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini menjadi ladang amal ibadah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Pada mudah-mudahan jangan selalu ikhtiar bahwa COVID itu ada dan kita harus menghentikan materi rantai tersebut. Demikian, karena banyak narasumber yang ingin dan memberikan materi pada malam hari ini. Dari kami, terima kasih kepada teman-teman PAUD atas acara malam hari ini. Mudah-mudahan sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Mas Rokup atas info singkatnya, sangat singkat. Oke, terima kasih juga malam ini bunda-bunda semua dan Yanda, harap disimak karena 20 orang penanya dengan tema pertanyaan menarik. Nanti kalau tidak bisa live on semua pertanyaannya boleh via chat. Nanti 20 orang yang bertanya akan mendapatkan goodie bag karena hari ini malam ini kita juga mendapatkan sponsor dari Erlangga. Oke, terima kasih Erlangga telah mensponsori kegiatan kami hari ini. Tolong untuk kenyamanan bersama sekali lagi soundnya tolong di mute ya. Oke. Ya, Bunda dan Yanda tadi. Ya, Bunda dan Yanda tadi sudah kita dengarkan paparan dari Dr. Maki, terus juga informasi dari Mas Rokup. Sekarang kita dengarkan bersama. Ini saya lihat nih di partisipan baru 86 ya. Aduh, ini anggota saya. Oh, sudah 92, alhamdulillah. Berarti kalau anggota Cengkareng saya belum cek nih ya. Kalau Jakarta Barat juga tadi saya lihat sudah hadir dari kecamatan-kecamatan lain. Terus juga terima kasih sudah bergabung tadi saya lihat dari Demak juga sudah ada, dan dari Satgas Covid dari provinsi lain. Selamat bergabung bersama kami malam ini. Semoga apa yang kami sajikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, selanjutnya kita dengarkan informasi atau sharing ilmu yang akan disampaikan oleh Ketua Himpaudi Jakarta Barat kepada Ibu Hajah Ismawarni. Kami persilakan. Sebagai informasi teman-teman semua, Bunda dan Yanda semua, Bunda Isma ini baru 1 bulanan selesai. Beliau kemarin dinyatakan positif sebagai positif COVID, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Oke, kepada Bunda Isma kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada malam ini kami diberi kesempatan ceritanya untuk bicara mengenai bagaimana sih, atau judulnya sudah menarik, menjadi pahlawan COVID. Wah, kelihatannya pahlawan, wah gitu ya. Oke, yang kami hormati Dr. M. Maki Jamjami selaku Satgas COVID Jakarta Barat, Satgas COVID NU Jakarta Barat. Yang kami hormati siapa tadi? Lupa. Ralat, Ralat Bun, Dr. Maki itu Ketua Satgas COVID PBNU, jadi nasional. Oh, PBNU nasional. Terus yang Jakarta Barat siapa tadi? Mas siapa tadi? Oke. Rokuf. Ya, Rokuf. Mas Rokuf ya. Nah, alhamdulillah. Yang kami hormati Poela, teman kami diskusi sampai tengah malam, ngomong apa aja ngalor ngidul. Yang kami hormati teman-teman semuanya, narasumber apabila masih ada, dan teman-teman audiens semuanya, anggota Himpodi baik se-Jakarta Barat, karena kami undang semua ya. Alhamdulillah pada malam ini bicara COVID itu sesuatu yang kita tidak usah paranoid tentang COVID. Waspada harus. Ya. Si COVID ini pernah mampir ke tempat kami, tidak tanggung-tanggung, keluarga kami kena semua. Ya, jadi terpaparlah satu keluarga. Sekarang musimnya yaitu adalah klaster keluarga. Dan kami sangat-sangat menyadari selama 7 bulan saya menjaga keluarga saya, menjaga keluarga kami, saya tidak pernah keluar, saya tidak pernah kemana-mana. Tapi suatu saat ada acara di tempat kami, yaitu bagaimana untuk memudahkan teman-teman. Konsekuensi jabatan saya sebagai Ketua Himpodi Jakarta Barat adalah tentang pembukaan rekening Himpodi untuk dana hibah teman-teman bagi yang belum mendapatkan. Ternyata dari situlah, kalau bilang malapetaka, tapi saya tidak. Mungkin Allah sedang memberi teguran kepada saya, sayang kepada saya, karena orang yang sakit itu adalah diampunkan dosa-dosanya. Nah, mungkin Allah sayang ditegur. Kalau kita nggak sakit akan sombong. Ya, akhirnya datanglah itu ke tempat kami ya. Tidak tanggung-tanggung juga, guru kami terpapar. Jadi dari klaster kami, karena tadi Pak Ella sudah, sebetulnya saya nggak mau ngomong itu dulu, tapi udahlah, ini adalah fakta. Kaitannya apa? Itu dengan hidup bersih perilaku nanti. Banyak teman-teman, guru-guru kami 4 orang kena, jadi kami 7 orang, sekaligus setelah ada acara itu. Tidak apa-apa, itu konsekuensi jabatan saya sebagai Ketua Himpodi dan melayani teman-teman supaya tidak jauh-jauh untuk membuka bank, membuka rekening ke Cut Mutia, ke ini, mana? Cikini. Mak, ada beberapa, Mak, di rumah emak aja gini. Oke, saya tidak berpikir sedikit pun bahwa kerumunan massa itu mengakibatkan sesuatu yang subhanallah ya, yang menakutkan tidak. Ya, ketika kami merasa tidak nyaman, nah itulah di situ kami merasa ada salah satu teman kami, anggota Himpodi juga, dia bilang begini, Mami, mereka manggil saya Mami, Mami kalau Cengkareng semuanya Mak, ya, Mam, aku nggak bisa datang. Oh nggak bisa, kamu harus datang karena aku tanggung jawab, bla bla bla. Ternyata dia panas. Kamu sakit apa? Aku panas, Mam, demam, ngilu, badan, perut mual, panas, batuk, pilek. Wah itu lengkaplah sudah. Saya belum tahu kalau itu ciri-ciri si COVID itu kayak gitu. Memang tahu di mana, di setiap membaca, setiap mendengarkan itu kami tahu. Ya, dari situlah awal mulanya. Bagaimana COVID ini benar adanya, kata Dokter Maki tadi, benar memang ada, nyata. Dan kita suka atau tidak suka, harus berdampingan, bukan berdampingan ya, kita harus berdamai dengan dia. Karena kalau kita, kapan kita move on? Ya, sekarang gini contohnya, ketika kita sekarang udah mengadakan tatap muka untuk pembelajaran, itu udah suatu, apa ya, kami belum pernah, saya sendiri mempunyai lembaga sekolah, dan murid kami ada 65, sekarang tinggal 50 karena istirahat. Ya, kami masih ada hubungan juga karena ada video call dengan teman-teman, belajar jarak jauh, tidak ada yang tatap muka. Nah, dari situlah kita tetap, cuma tidak nyaman saja, udah pasti. Ya kan? Dari situ ibu-ibu, teman-teman pada ngomong, Mak kan orangnya sangat-sangat ini, setiap datang, ayo cuci tangan, cuci kaki. Kenapa kena? Ya saya sudah dengan sangat sengaja orang yang sakit, yang saya tidak tahu kalau itu tanda-tanda COVID, saya suruh datang. Makan bersama. Alhasil
Setelah selesai acara, ternyata itu sunyi. Setelah selesai acara tanggal 1 itu sunyi. Grup sunyi. Ini ada apa? Nah, kalau saya sudah sakit, saya merasa nggak nyaman, saya tes swab di puskesmas. 4 hari kemudian saya positif. Anak saya umurnya 25 tahun, Dek, kamu kayaknya nggak nyaman juga, tes positif. Suami saya yang usianya sudah 70 tahun, plus komorbid, di swab juga positif. Masya Allah, udah dunia bagaikan saya tidak khawatir dengan kalau saya tidak terlalu khawatir karena tanda-tanda yang ada di saya itu tidak memberatkan. Saya masih mencium, saya masih merasa, hanya saya cuma panas dan batuk aja. Itu saja yang ada di saya. Lainnya oke, ya, saya nggak ada masalah. Anak saya muntah, mual, waduh, Masya Allah. Suami saya, sedangkan dia jelas-jelas komorbid, ada diabetes dan darah tinggi. Dan itu lagi anfal, lagi kumat, lagi apa ya, lagi akut darah tingginya. Malam itu kami bawa ke rumah sakit PON. Itu belum tahu kalau suami positif. Akhirnya suami dinyatakan positif. Terus udah apa dokter yang bisa kita lakukan? Ibu di rumah aja. Ibu sendirian di rumah karena memungkinkan untuk Isman. Terus gimana Vivi? Anak saya namanya Vivi. Gimana Vivi? Vivi ke Wisma Atlet, Dok. Saya nggak sanggup untuk melayani dia karena ngurus makan, ngurus obat segala macam. Akhirnya saya antar semuanya, saya antar ke puskesmas. Yang satu dibawa ke rumah sakit Kalideres, yang satu dibawa ke Wisma Atlet. Tinggal saya pulang. Saya antara nangis dan tidak waktu itu karena saya membayangkan komorbid tadi. Kalau saya sendiri nggak ada, saya merasa tidak pernah ada masalah. Hanya saya merasa meriang aja. Dan saya minum obat. Saya tidak minum obat COVID, tidak, memang belum ada ya. Jadi hanya saya minum paracetamol, obat radang, terus obat lambung. Udah itu yang saya minum. Saya tidak minum apa-apa. Ternyata Ibu Bapak, motivasi diri untuk sembuh dan kebersihan diri, membersihkan diri itu adalah menjaga imunitas kita. Saya selalu bertanya, apa sih imun yang mana? Imun yang mana? Saya makan walaupun nggak enak, rasanya pahit, tapi saya harus sembuh, saya harus sembuh. Tiap hari tak lupa kita sebagai umat Islam doa udah pasti ya. Semua saya mintain doa, asal yang nelpon saya doain, aku bacain, pokoknya asal ngomong aja, bacain Yasin, aku ngajiin, aku nggak kuat, saya bilang begitu. Ternyata itu semua teman-teman lakukan. Adalah yang alhamdulillah ada yang mengirim makanan, ada yang mengirim obat, di antaranya ada yang Poela mengirimkan korma, mengirimkan semuanya lah yang untuk kesehatan itu. Ternyata semua itu obat itu ternyata kalau memang tidak ada komorbid itu adalah dari dalam atau dari imunitas kita, menjaga imunitas diri. Tentunya tidak lupa yaitu jaga kesehatan. Bapak Ibu, saya tidak usah muluk-muluk mau jadi pahlawan apa. Ibu mulai dari keluarga. Ketika ibu dari keluarga itu berapa ibu sudah menginfluence orang-orang yang ada di sekitar. Gunakan masker, tadi sudah ngetop lah ya. Gunakan masker, cuci tangan. Tadi kata Dokter Maki udah berapa 60% ya? 70%, 60% tadi ketika kita memakai masker. Ya, itu udah suatu. Ibu, saya baru lepas masker hari ini. Kemarin saya tidur pun pakai masker. Padahal sudah nggak ada virus, ya semua saya semprot tiap hari. Itulah yang, pokoknya siapapun saya tidak menerima tamu, seandainya ada tamu dari luar yang terpaksa minta tanda tangan surat, atau karena kebetulan saya RT, itu saya suruh di luar, nanti saya layanin, saya taruh pagar. Ya. Terus habis itu saya ngomong sama dia, ini insya Allah nggak kenapa-apa karena aku pakai masker, nulisnya saya jelaskan, nggak usah takut. Yang nomor 2 yaitu yang penting nomor 1 yaitu memang kita harus menjaga kebersihan. Ibu kalau mau menjadi Bapak Ibu kalau menjadi pahlawan COVID di era corona ini, pandemi ini, cukup sederhana saja. Lindungi keluarga Anda. Itu sudah keluarga Anda. Berapa orang yang ada di keluarga Anda, ibu-ibu itu sudah merupakan suatu menjadi pahlawan karena dengan Ibu melindungi keluarga yang terdiri dari sekian orang, berarti Ibu sudah melindungi, sudah membantu pemerintah menjadi pahlawan untuk memutus mata rantai, minimal mau tidak untuk ada penularan baru. Karena sekarang trennya adalah klaster kantor dan klaster keluarga. Yang paling banyak keluarga. Ibu, Bapak, saya bukan membuka aib. Saya pikir
teman-teman bilang ini aib, tapi saya tidak. Di RW kami itu yang terpapar lebih dari 40. Tapi 2 minggu selesai, seminggu selesai, ini selesai. Karena di tracing. Sejak saya kena, wah rame itu. Bu Isma kena, ramenya ketua PAUD, ketua Himpo di Jakarta Barat, ketua PAUD, ketua RT 01 RW 9 kena. Subhanallah, booming. Saya nggak berani keluar. Bukan nggak berani keluar karena takut dicibir, bukan. Tapi saya menjaga diri saya. Saya harus menjaga, saya tidak boleh menularkan pada orang lain. Itu tekad saya. Sampai sekarang pun, ketika RW ada meeting, ketika ada acara dimanapun, saya cuma virtual saja. Saya cuma mendengarkan saya, dan saya akan ikutin apapun. Itu adalah tekad saya sebagai orang yang pernah terpapar, yang saya sendiri tidak tahu kalau itu sakit gituan. Ya kan? Nah, dari situlah Ibu Bapak, kalau memang Ibu menjadi pahlawan, cukup sederhana saja, lindungilah keluarga Anda dulu. Bukankah Islam juga sudah mengajarkan bahwa kita harus hidup bersih? Ya, kebersihan sebagian daripada iman. Ibu, kita bukankah diajarkan? Kita sebagai umat Islam, Muslim, insya Allah taat ya, kita kan sholat 5 waktu. Bukankah di situ gitu ada unsur-unsur membersihkan badan? Mulai dari cuci kaki, berwudu, sebelum berwudu kita harus bagaimana, itu Ibu sendiri sudah tahu. Disitulah kita belajar menjadi, bukan belajar ya, menjadi, sebetulnya kita sudah menjadi pahlawan, hanya saja tidak dipublish, hanya saja itu tidak tidak dibicarakan bahwa ini loh pahlawan. Tidak perlu seperti tadi dokter bilang, nggak usah gembar-gembar saya menjadi pahlawan. Cukup pahlawan menjadi pahlawan di keluarga masing-masing dengan mengikuti protokol kesehatan. Sangat-sangat mudah. Ya, dan ketika saya sakit juga, saya nggak berani, Bu. Saya 3 minggu sakit. Ya, saya nggak nyaman itu 2 minggu, yang seminggu itu yang benar-benar saya sakit itu 2 minggu, yang seminggu itu untuk kok masih ada nggak nyaman ya, mulut masih pahit, ini kena apa? Wah, saya ya Allah ya Robbi. Ketika saya minum, dari situlah Bu, ketika bahwa tidak semuanya imun itu juga memang harus perlu ditingkatkan, tapi di situ ada tangan-tangan Tuhan. Ketika saya minum, mati kamu COVID, kamu mati. Kamu mati, kamu yang ciptain Allah. Kamu harus mati di tangan Allah. Saya selalu begitu, Bu. Ketika saya minum air panas, saya tidak minum apa-apa. Saya cuma minum madu sama minum itu aja. Ketika obat puskesmas habis, saya nggak mau. Saya ingin buktikan bahwa air panas, air ciptaan Allah, ya, itu bisa membunuh kuman. Itu dalam hati saya. Ternyata Ibu, saya lakuin itu berangsur-angsur hilang. Tapi sambil menyebut Asmaullah, ya Allah, Engkau yang menciptakan penyakit. Engkau yang menciptakan obat. Engkau yang akan menghancurkan semua penyakit ini. Saya senang melihat Ustadz Danu, Bu. Jadi ini benar-benar terjadi atas diri saya. Hancurkan, ya Allah, hancurkan, ya Allah, hancurkan. Saya selalu begitu. Itu ibu-ibu, bagaimana pengalaman saya, satu keluarga plus guru saya 3, ya kalau nggak salah ya, guru saya 3 yang positif. Dari 6 guru saya 3 positif. Ya, memang hari-hari di tempat saya kegiatan tiap pagi Zoom dan ada yang pekerjaan. Nah, itu dia kenapa Zoom di tempat saya, karena ngirit, ada wifi di rumah, jadi nggak pakai kuota. Jadi saya 6 orang kena, ya, klaster saya. Sejak itu di RW kami banyak, dan saya bukan disalahkan ya. Ini gara-gara PAUD nih, gara-gara klaster PAUD nih. Wah, udah saya diem saja, ya. Nah, itu dari situ makanya Ibu Bapak, hati-hatilah dengan keluarga. Menjadilah pahlawan dalam keluarga. Sederhana. Seperti dokter bilang tadi, ya, seperti yang sudah ada di televisi, ya. Ibu, hati-hatilah. Baik minum obat, memaknai semuanya itu, hati-hatilah. Jangan terpengaruh dengan media sosial yang penuh dengan berita-berita hoax itu. Terus, sampai jam berapa Bu Ella? Karena aku masih ingin sharing ya. Nah, untuk itu sekali lagi tidak susah menjadi pahlawan COVID, tidak hebat, tidak usah dengan persyaratan yang hebat yang muluk, cukup lindungi keluarga kita. Cukup, yang penting adalah kita edukasi keluarga kita. Keluarga kita banyak, bukan anak, suami, istri, anak saja. Mungkin keponakan, bibi, encang, encing semuanya. Itu banyak sekali ya. Nah, itulah diri kita kasih tahu, kita edukasi yang penting.
Karena tanpa edukasi, kita salahlah untuk menjelaskan kepada mereka. Sekarang contohnya, ketika saya memberi makan atau saya nggak berani, saya ada makan, misalnya kita mau memberi makanan pada orang, ketika saya masih terpapar, saya nggak berani. Sekarang pun saya nggak berani berbagi kepada orang, karena saya masih takut nanti dikatain makanan saya dibuang, daripada itu, mendingan saya nggak usah lah. Itu ada perasaan begitu. Nah, yang paling penting adalah edukasi, bahwa si virus ini, kalau kena atau hinggap di benda mati, itu berapa jam dia akan hilang. Terus kalau dia itu lebih nyaman hidup di kerongkongan, di tenggorokan, lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, itu tadi kenapa kita harus memakai 3M itu. Cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Ibu, seperti Pak Anies ada videonya juga, yang penting kita memang jaga jarak. Kita tidak pernah tahu bahwa keluarga kita harus bersuudzon sama siapapun yang hadir ketika orang itu orang lain. Atau keluarga kita sekalipun, mungkin dia dari luar. Nah, saya sekarang sudah 7 bulan tidak pernah kemana-mana. 8 bulan, hampir 10 bulan Bu, saya nggak pernah keluar. Saya nggak pernah keluar. Hanya saja itu ada kerumunan massa pada tanggal 3, dan tanggal 4 itu yang ada kerumunan massa, itu pun dia datang ke rumah saya, ya, mengadakan acara itu saya mengadakan. Tapi selebihnya itu saya nggak pernah keluar. Sudah, itu saja mungkin yang pesan saya. Jagalah keluarga Anda, lindungilah keluarga dari segala macam ancaman COVID yang suka atau tidak suka, kita pasti akan bersama mereka. Ya, nggak mungkin kita akan berdiam diri. Tidak usah takut, cukup waspada. Dengan jalan apa? 3M tadi, ya, menjaga jarak, mencuci dan memakai masker, mencuci tangan dan memakai. Itu sangat-sangat dahsyat. Betul itu adanya. Saya ya dengan memakai masker. Nah, dari situlah. Terus yang penting juga adalah mengedukasi saudara, teman, anak, murid kita semuanya. Yang penting kita tidak usah takut. Ya, tidak usah takut, tapi tetap berjalan apa adanya dan memakai protokol, tegakkan protokol kesehatan. Begitu saja pesan saya. Semoga tidak ada lagi klaster-klaster keluarga yang seperti yang saya alami atau mungkin terjadi di mana saja. Ya, sekian sharing atau nggak narasumber lah ya, sharing atau pengalaman saya bagaimana saya menangani atau saya terdampak. Ini bisa saya berikan kepada, saya senang sekali, saya berikan bisa berbagi pengalaman saya kepada teman-teman di Himpau di Jakarta Barat. Itu saja, sekali lagi, closing statement, jaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan edukasi mereka dengan baik dan benar. Insya Allah ketika sudah itu, dan kita tetap tidak lupa tentunya kita harus bersama beliau, yaitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap harus berkomunikasi dan berzikir kepada beliau supaya kita dijauhkan dari itu. Jelas Ibu, itu pengalaman saya. Saya 8 bulan tidak kemana-mana. Tapi ketika ada acara, disitulah saya kena. Ya, itu bukan sesuatu yang saya tidak menyesal. Oh ya, mungkin ditegur. Kalau nggak gitu, saya mungkin akan ngumpulin orang lagi. Memang hobi ngumpulin orang begitu ya. Itu saja. Terima kasih, Poela yang sudah memfasilitasi ini, ingin berbagi saya. Nah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Terima kasih. Amin, amin. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mami, sangat terharu kami mendengarnya. Oh, we love you, Mami. Buat kami semua, para insan pendidik PAUD se-Jakarta Barat, Mami adalah pahlawan kami. Aduh, amin. Amin, amin. Oke, Bunda dan Yanda semua, itu tadi sudah sharing info ya, jadi luar biasa memang perjuangan ibu kita bersama untuk kesejahteraan guru PAUD di Jakarta Barat khususnya, DKI Jakarta umumnya. Oke, Bunda dan Yanda, yang harus selalu kita ingat, tadi ketika Mami sudah sharing pengalamannya sekeluarga bukan terjangkit ya, positif COVID, terus juga ada 6 pengurus Himpau di kota juga yang terkena.
Terus juga belum lagi Papi dan Kak Vivi yang memang terkena karena memang resiko jabatan beliau sebagai Ketua Himpaudi Jakarta Barat, dan memang harus mengumpulkan guru-guru, ada 200, sekitar 200-an guru dibagi menjadi 2 hari itu untuk membuka rekening supaya guru-guru bisa mendapatkan hibah dari Pemda atau Pemprov DKI Jakarta. Aplaus buat Mami, semoga Allah selalu memberkahi dan memberikan Mami umur yang panjang dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, Bunda Danianda, silahkan kalau yang mau bertanya mulai di live chat boleh, atau mau raise hand boleh. Tapi saya mau menambahkan sedikit, di masa-masa seperti ini memang ada 3 hal yang harus kita jaga. Yang pertama itu iman. Kenapa iman? Kita make a simple, bikin pikiran kita simple, mindset kita difokuskan, disederhanakan. Kenapa? Kenapa kita kembali ke iman? Kalau kita tidak punya iman, kita pasti sudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita pasti sudah menyalahkan Tuhan kita. Kok lama sekali Tuhan memberikan kita cobaan seperti ini atau musibah seperti ini? Salah kita apa? Pasti kita seperti itu ketika kita tidak punya iman. Tapi ketika kita berpikir balik, kita kembali lagi, ada satu hadis yang menyatakan anazofatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau menilik 3M, kita pakai masker. Kenapa kita harus pakai masker? Ya, karena udara atau polusi sekarang sudah luar biasa tingkatnya atau parahnya. Makanya kita harus menggunakan masker selain memang karena COVID. Terus yang kedua, kenapa harus selalu mencuci tangan? Iya, karena ketika kita habis melakukan sesuatu atau melakukan kegiatan, biasanya kita tidak aware karena hal sederhana atau sesimpel itu, kita biasanya langsung aja tuh comot makanan yang ada di meja atau yang ada di di tempat. Kita tidak mencuci tangan itu. Terus juga harus menjaga jarak. Kenapa harus menjaga jarak? Iya, kita dikembalikan lagi bahwa semuanya harus punya etika, semuanya harus berjarak, semuanya harus ada, tidak boleh berdekatan, tidak boleh dempet dan sebagainya. Jadi ketika kita kembali berpositif thinking, berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada Tuhan kita, itu karena kita punya iman. Itu yang pertama. Terus imun. Kenapa imun kita? Ya, kita harus selalu berpositif thinking, berpikir positif. Zaman COVID ini kita dilarang baper, karena ya kalau kita baper, yang ada imun kita drop, benar nggak? Terus juga nggak usah pikir kita mengabaikan orang-orang dengan, kalau bahasa medsos tuh yang nyinyir ya, netizen nyinyir itu abaikan. Kalau memang tidak penting nggak usah dipikir, tidak usah kita pikirkan. Kenapa? Karena itu akan membuat imun kita drop. Jadi di masa seperti ini, bicara. Siap. Sebentar Pak. Ya, moderator. Ya, selanjutnya. Halo. Ya, saya Nurudin, LPBI Jakarta Barat, bertempat tinggal di Grogol, memberikan kesaksian bahwa apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Hajah Ismawarni itu benar. Dan kami semua elemen masyarakat termasuk LPBI semua memutus mata rantai virus corona, diantaranya dengan penyemprotan, edukasi, dan 3M ini sudah pasti. Maka hanya waktu yang relatif dari zona merah menjadi kami berdoa semoga keluarga besar Ibu Hajah Nuwani tetap sehat dan semangat, dan yang lain. Semoga virus corona cepat usai di Indonesia dan Indonesia menjadi kuat dan maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya Bun. Sambil menunggu pertanyaan. Ya, tadi sampai di imun. So, jangan pernah berpikir negatif, jadi kita harus tetap berpikir positif supaya imun kita tetap stabil atau bahkan meningkat. Dan jangan lupa bahagia, itu intinya. Yang terakhir 3, aman. Tadi udah ada iman, imun, dan aman. Kenapa aman? Ketika kita sudah melakukan 2 langkah di atas, iman dan imun, insya Allah kita akan aman. Itu mungkin bukan prolog, tapi tambahan dari saya. Kalau yang ingin bertanya, silakan raise hand atau boleh di chat.
Ayo, kami menyediakan 20 goodie bag untuk para penanya yang mau bertanya. Yuli Patmisari, silakan Modalia. Oke, dipersilakan. Di mute saja langsung. Yuli dipersilakan. Silakan Bu Yuli. Oh, ini sudah ada masih menunggu Yuli mengunmute ya. Sudah ada pertanyaan nih dari Elsie ini. Elsie itu bertanya nih, mungkin Dokter Maki ya. Efektif memakai masker paling lama berapa jam? Karena kalau kita memakai masker terlalu lama itu tidak baik untuk pernapasan. Waduh, gimana tuh Dok? Ya, sebenarnya sederhana. Kalau pakai masker itu lebih baik. Pertama, standar masker itu 3 lapis baiknya. Kalau masyarakat yang kain 3 lapis. Jadi jangan pakai masker yang 1 lapis. Karena kalau pakai masker 1 lapis sama aja bohong ya, karena sama seperti itu hanya bisa menyaring 20% atau 30% ya. 3 lapis bagaimana? 3 lapis yang pertama, lapisan pertama itu dia bahannya katun, lapisan kedua katun, lapisan ketiga dia bahannya kayak propilen, dia kayak agak anti air gitu ya, anti air. Nah, terkait dengan berapa jam harus kita ganti, idealnya setiap 4 sampai 5 jam kita bisa ganti. Jadi kalau kita dalam 1 hari, hari aktif kita sekitar 8 sampai 10 jam di luar, maka kita harus persiapkan masker sebanyak 2 buah minimal. Jadi kalau ketika keluar bawa 2 buah masker, 1 untuk dipakai, terus nanti kalau sudah 4 jam ya diganti lagi masker kain yang satunya. Jadi dalam 1 hari kita bisa ganti masker kita 3 kali ya, 2 sampai 3 kali. Kalau di dalam rumah kita bisa taruh cuci ya, dan nanti idealnya dalam seminggu kita untuk penggunaan seminggu ya minimal untuk pribadi kita punya 5 masker lah. Kain dengan standar WHO yaitu minimal 2 sampai 3 lapis gitu kurang lebih. Kalau masalah pengap atau enggak, itu bisa cari masker yang bisa dikecilkan atau dilonggarkan talinya ya. Ada itu masker yang bisa dikecilkan atau dilonggarkan talinya. Sekarang sudah ada pengait ya. Jadi jangan cari yang jadul-jadul, udah ada kok sekarang, udah canggih, ada pengait yang bisa dikencangkan, bisa sedikit dikendorkan biar nggak tersiksa. Ya. Oke, Dok, mungkin kalau tadi yang masker dengan standar yang dokter katakan itu kan ada lapisan ini. Nah, mungkin kita yang orang awam tidak akan paham dengan itu, Dok. Tapi kalau make it simple, masker yang kalau kita tiup api di depan itu kalau apinya mati berarti ya kayak gitu, Dok. Salah satunya itu saya pernah di BNPB saya praktekkan itu dengan meniup api, ada di beritanya, itu yang paling standar ya. Tapi pada prinsipnya cara pola peniupan itu adalah yang paling sederhana, tapi kita bisa memeriksa 3 lapis dengan cara merenggangkan aja kainnya. Oh, ini ada 1 lapis, ada 2 lapis. Itu bisa kita lihat kok kainnya 1 atau 2 lapis. Ya, 2 lapis minimal 2 lapis ya. 2 lapis berarti kain yang depan sama yang belakang itu udah ada 2 gitu. Oke, terus yang lebih efektif itu apa sih, Dok? Face shield kah atau masker kah? Masker. Karena face shield itu tidak menahan laju penyebaran. Dia tetap turun ke bawah, dan ke bawah itu ketika ada angin yang melebar ya tetap dia kemana-mana. Oke, berarti lebih efektif kita menggunakan masker ya, Dok, ketimbang efektif lagi masker dan face shield. Oh iya, double protection ya, Dok. Double. Oke, ini juga ada pertanyaan, kenapa sih, Dok, harus sampai dilihat 14 hari untuk virus COVID ini, gitu katanya, Dok. Oh ya, pada prinsipnya
itu adalah masa inkubasi. Masa inkubasi itu di mana virus itu mati atau bertambah di dalam tubuh gitu. Yang namanya virus itu di dalam tubuh itu kan hanya bisa dimatikan dengan adanya daya tahan tubuh gitu ya. Bukan dari obat-obatan. Jadi semua obat-obatan tidak ada yang bisa mematikan virus. Yang ada hanya bisa menahan perkembangan virus, tidak bisa mematikan. Yang mematikan virus adalah dengan daya tahan tubuh. Nah, proses dalam tubuh untuk bisa mematikan ya, dari mulai dia mengenali virus, kemudian membuat satu antigen dan kemudian tercipta antibodi, itu dengan masa inkubasi disebut kurang lebih 14 hari. Maka dari itu seseorang ketika terkena COVID itu ya dikarantina kurang lebih 14 hari, lalu dipantau apakah dia sudah membaik atau memburuk. Lalu memburuk maka akan dipantau terus bahwa dia terus akan dikarantina dan terus-menerus, bahkan bisa sampai sebulan. Tapi ketika 14 hari dia sudah ada perbaikan dan semakin bagus, cycle T resultnya juga bagus, ya sudah dia bisa melanjutkan aktivitas. Oke, berarti memang itu standarnya 14 hari ya inkubasi virusnya ya dok ya? Ya. Oke, ini ada juga pertanyaan dari Rosita, Pak Ibnu Rus Cengkareng. Assalamualaikum, bagaimana cara menyikapi ketika ada tetangga di lingkungan kita terpapar COVID? Kalau boleh saya jawab, ketika ada tetangga kita yang terpapar COVID, kita yang harus aware, kita yang harus empati kepada tetangga kita. Di balik pertanyaannya, ketika dia keluar rumah karena untuk memenuhi kebutuhan perutnya, kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan perutnya karena lapar, dia akan keluar dan dia akan menyebarkan virus dari dalam dirinya, atau dia tetap stay at home dengan keluarganya, tapi kita para tetangganya yang mensupport apa yang kita bisa support, apakah nasi kah, atau Indomie kah, atau makanan lainnya kah, itu kita kasih ke keluarga yang atau tetangga yang terpapar. Jadi kita juga melindungi supaya mereka tidak keluar, tapi mereka tetap safe, juga kebutuhan perutnya itu terpenuhi. Jadi tidak harus keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka. Benar nggak tuh dok? Bisa seperti itu. Jadi intinya harus gotong royong lah, nggak bisa satu-satu, gitu. Harus gotong royong. Empatinya mulai harus ditumbuhkan kembali ya dok. Benar. Jadi memang ya prinsipnya kalau ada pernah nonton film Tilik ya itulah yang harus dilakukan gitu ya, Bu Tejo ya. Satu-satu semua harus membantu walaupun ini penyakit menular ya, caranya dengan berempati, saling tolong menolong dengan cara yang lebih baik gitu. Support. Yes, kalau boleh kita dulu flashback tuh zamannya Pak Harto dulu. Pak Harto jadi presiden. Saya ingat saya masih usia SD ya dok. Dulu tuh kalau di TVRI itu ada apa sih namanya tuh, yang gotong royong tuh di TVRI itu ada banyak, tiap malam pasti ada. Tapi seiring berjalannya zaman, kemajuan teknologi dan sebagainya, empati kita sebagai manusia itu sangat kurang dan sangat minim. Sekarang kalau jatuh di ranah umum aja, itu cuma diliatin orang, bukan ditolong. Jadi ketika berpositif thinking, ya kita kembali lagi diingatkan oleh Allah bahwa ini saatnya kita bergandeng tangan supaya COVID ini cepat sirna gitu. Kalaupun tidak sirna, kita harus bersahabat dengan COVID. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, tetap 3M-nya yang kita terapkan. Gitu ya dok. Oke, ini ada juga dok, ada pertanyaan dari Bu Sri Sunarni. Mohon saran, jika ada orang yang tidak percaya dengan COVID-19, bagaimana cara kita menjelaskannya, gitu dok? Aduh, Wisma Atlet sampai penuh tapi masih nggak percaya bahwa COVID itu ada, luar biasa ini. Bagaimana dok cara menjelaskannya? Iya, itu saya banyak menemukan ya. Memang kita nggak bisa pungkiri banyak orang-orang seperti itu. Tapi prinsipnya kita juga nggak akan bisa merubah. Itu bukan masalah pengaruh tinggi atau rendahnya pendidikan, bukan. Itu hanya masalah pemahaman
istilah, kalau dulu namanya istilahnya crocodile brain, jadi di otak paling dasar bahwa kalau dia nggak percaya udah nggak percaya, mau kayak apa juga gitu nggak percaya. Tapi prinsipnya adalah ketika menemukan orang yang nggak percaya, tapi setidaknya tekankan bahwa di sini kita bersosial, bahwa di sini yang kita kedepankan adalah saling menghargai. Ketika pemerintah semuanya kita menganjurkan saling pakai masker, ya sudah, kita kamu pakai masker, saya pakai masker. Udah jalankan saja. Mau percaya nggak pakai percaya, tapi silakan itu menjadi aturan. Situ pakai masker, saya pakai masker, aman sudah. Itu aja. Jadi kita tidak punya kepentingan untuk mereka nggak percaya sama kita. Susah. Yes. Yang penting kita sudah memberi penjelasan. Kalau mereka sudah tidak mau, ya sudah gitu ya dok ya? Ya, masih banyak yang mau paham. Siap. Oke, ini dok, kenapa orang yang disebut OTG, atau orang tanpa gejala, ketika rapid test itu dinyatakan positif, padahal orangnya sehat atau tanpa gejala? Gimana tuh dok? Ya, saya saat ini mengurusi hampir puluhan pesantren ya, dengan ribuan santri yang terkena COVID ya. Hampir rata-rata santri dengan umur sekitar di atas 11 sampai umur 17 tahun yang terkena COVID itu tidak mempunyai gejala yang signifikan, hampir semua ringan. Dari data yang saya berikan bahwa usia muda itu sama sekali mereka tidak mempunyai gejala yang berat. Bahkan di salah satu pesantren, salah santrinya bicara begini, ini saya di COVID kan ya, orang saya nggak ngerasa apa-apa kok, tapi kok positif gitu. Padahal saya nggak ngerasa apa-apa, cuman pembauan hidung saya aja nggak ngerasa, tapi saya biasa aja badan saya malah pengen main bola ini. Jadi dia menuduh di COVID kan. Ya begitulah. Karena apa? Karena di sini hanya masalah daya tahan tubuh. Tapi selagi-lagi saya bicara dengan data yang usia 60 ya dengan komorbid dan lain-lain, itu banyak yang meninggal gitu kan. Jadi kita tidak bicara dengan orang-orang yang daya tahan tubuhnya kuat. Karena memang ya seperti pilek biasa. Tapi ketika mereka yang tidak mempunyai gejala itu menularkan kepada orang-orang yang mempunyai atau kelompok rentan, nah itu yang bahaya. Jadi disinilah perlu kerjasama yang baik antara yang kelompok yang kuat dengan kelompok yang rentan. Kita sama-sama saling pakai masker, ya sudah aman, enak gitu kan. Karena kita tidak tahu mana yang rentan, mana yang kuat gitu. Karena dari yang hadir di sini tidak ada satupun yang bisa mengukur daya tahan tubuh kita kuat apa enggak saat ini. Nggak ada yang tahu kan. Kita cuma bisa memastikan, berusaha makan yang baik, istirahat yang cukup, aktivitas fisik itu adalah upaya untuk bisa membuat daya tahan tubuh kuat. Ya, tapi tidak bisa memastikan apakah saat ini daya tahan tubuh saya kuat atau enggak. Oleh karena itu kita hanya bisa berupaya saja. Itu kira-kira. Oke, wow, Dokter Maki ini fansnya banyak ini dok. Pertanyaannya semua hampir ke Dokter Maki. Iklan dulu sebentar. Jangan lupa teman-teman, Bunda dan Yanda yang belum memberikan pertanyaan, langsung saja isi pertanyaannya di chat. Nanti akan kita bacakan. Dan jangan lupa untuk 20 orang penanya yang menarik. Jadi pertanyaannya itu menarik, nanti kami akan berikan goodie bag dari Erlangga. Oke, kita lanjut ya dok. Bagaimana? Ini. Apakah anak balita wajib pakai masker, dok? Terus apakah ada batasan usia anak untuk memakai masker? Karena mungkin kesulitan ya, dok. Orang dewasa aja ngap bahasanya pakai masker, apalagi anak-anak atau balita. Gimana tuh, dok? Ya, intinya sih kalau balita selama dia tidak keluar ya ngapain pakai masker gitu kan. Balita ketika memang harus keluar atau diajak keluar ya cukup dengan menjaga jarak saja. Ibunya kan ya nggak mungkin, balita itu kan pasti akan dikawal gitu sama ibunya atau seseorang. Tinggal dia berusaha untuk menjaga. Nah, pada intinya dari data yang ada memang anak-anak itu lebih kuat ya, lebih kuat anak-anak dengan daya tahan tubuh ya kuat jika ada anak-anak yang tanpa komorbid ya, tanpa penyakit penyerta gitu. Jadi kalau anak-anak pakai masker atau tidak ya diupayakan pakai masker ya, terutama yang misalnya anak 5 tahun yang bisa pakai masker kalau memang harus beraktivitas di luar. Tapi kan agak susah ya, kita mau diapain lagi gitu. Ya intinya seperti itu ya, kondisional dan sangat fleksibel sekali.
Oke, Dok, ini termogan itu kalau dulu mungkin hanya ada di klinik atau di rumah sakit atau di dokter ya, Dok. Tapi kalau sekarang semua tuh pasti termogan itu udah jadi apa ya? Udah jadi alat pokok yang ada di rumah atau bahkan di sekolah dan yang lainnya. Nah, ketika untuk mengukur tes suhu itu termogannya itu apakah harus dikening atau boleh di biasanya pergelangan tangan atau telapak tangan, karena ada banyak sekali artikel yang menyatakan ketika dikening nanti tidak bagus untuk bla 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 seperti itu. Gimana, Dok, penjelasannya? Ya, itu artikel yang mana? Nggak ada itu artikel yang menyatakan dikening itu tidak bagus ya. Kenapa harus dijidat ya? Jadi pengukuran suhu yang lebih bagus itu pertama dikening, dijidat, terus kemudian yang kedua di ujung telinga ini, di ujung telinga ya, atau bisa juga di ketiak gitu kan. Kenapa? Karena di kening ini ada pembuluh darah yang lebih dekat ya, kalau kita pegang ini kelihatan berdenyut gitu, dan dari berdenyut itulah keluar radiasi ya, suhu tubuh yang keluar dari arteri ya, dari arteri di sini, sehingga radiasi yang ditangkap dengan alat termogan itu bisa terukur ya suhunya dibandingkan di lengan. Kalau di lengan arterinya di sini dia terlalu dalam, ada jaringan lemak kulitnya, apalagi kalau orang yang gemuk. Jadi ukuran radiasi suhu tubuhnya itu agak lebih dalam, jadi nggak terlalu akurasinya untuk demamnya gitu. Apalagi kalau di telinga ini lebih terasa juga dari arterinya gitu. Jadi itulah kenapa banyak bisa memakai di kening atau di daun telinga. Jadi kalau apakah bisa bahaya atau enggak? Ya insya Allah sih enggak bahaya, karena itu sebetulnya bukan radiasi gitu. Itu hanya pengukur suhu. Jadi dari thermal yang ada di tubuh dirubah menjadi digital gitu, dan itu sudah melalui bahasa-bahasa dan sudah keluar izin dari Kemenkes gitu. Enggak akan mungkin. Dan itu dipakai seluruh dunia. Jadi saya agak lucu juga kalau dipakai di tangan atau di mana gitu yang lebih tebal. Gitu ya, Bu ya. Oke, siap, Dok. Oke, Dok, ini juga ada pertanyaan. Jika ada ibu menyusui yang positif COVID, terus ketika dia sedang menyusui bayinya, nah itu gimana tuh, Dok, cara ibunya itu supaya anaknya? Ya, sampai saat ini tidak ada jurnal yang menyatakan penularan melalui air susu ibu, ya. Tidak ada penularan melalui air susu ibu. Tapi yang perlu diperhatikan, penularan melalui aktivitas kontak fisik saat melalui menyusui. Misalnya si bayi ketika menyusui kan pasti kan si ibunya bisa batuk, ya, atau dropletnya bisa ini. Jadi yang lebih berbahaya adalah karena aktivitas saat proses menyusuinya, tapi bukan dari ASI-nya. Nah, hal ini bisa diakali, yaitu dengan cara bisa memompa ASI-nya dulu gitu kan selama beberapa minggu, lalu si bayi itu dikasihkan dengan botol susu. Jadi tidak dikasih langsung dengan ibunya yang terkena COVID. Karena apa? Karena aktivitas fisik ketika ibunya batuk, kontak, itu kan memungkinkan akan terjadinya penularan. Itu. Tapi penularan melalui ASI tidak ada. Sampai saat ini ASI masih bersih dari COVID gitu. Oke, Dok, ada juga nih. Apakah hewan bisa terpapar virus COVID? Terus, apakah manusia juga bisa terinfeksi virus corona dari hewan? Gimana tuh, Dok? Ya, jadi awalnya virus COVID itu penularannya melalui dari kelelawar, kemudian ke manusia. Dari animal reservoir-nya ya ke manusia. Terus kemudian setelah diteliti di bulan Desember dianggapnya masih dari kelelawar ini, ya kan, dari kelelawar. Ternyata setelah diteliti lagi akhirnya penularannya dari manusia ke manusia. Nah, lalu bagaimana sekarang? Apakah manusia ke kucing menularkan, lalu kucingnya menularkan ke manusia lagi? Nah, sampai saat ini tidak ada satupun bukti yang menjelaskan misalnya ada kucing yang tertular COVID lalu batuk terus menularkan ke manusia. Itu belum ada. Justru malah cenderung
aktivitasnya lebih dominan kepada manusia ke manusia, karena hampir sebagian penularan besar ini ada di aktivitas sosial yang dominan aktivitas sosial manusia ke manusia, bukan berdasarkan ke manusia ke hewan. Ya, jadi lebih cenderung manusia ke manusia. Tapi penularan selain dari hewan yang kelelawar yang ada di Cina dan lain-lain itu belum sampai saat ini dilaporkan. Ya, walaupun apakah manusia melakukan ke kucing itu mempunyai ternyata yang berbeda lagi gitu ya, berbeda virusnya. Itu kurang lebih yang saya baca terakhir. Oke. Ini juga ada pertanyaan, Dok. Dokter Maki, saya mau bertanya, suami saya bekerja di rumah sakit, ternyata temannya dinyatakan positif setelah di swab. Ketika itu suami saya sempat ngobrol sebelum 1 hari hasil swabnya dinyatakan positif. Akan tetapi suami saya itu di rapid hasilnya non reaktif, Dok. Apakah bisa tertular setelah hasil rapid suami saya non reaktif walaupun memakai masker dan yang lainnya? Ya, pada intinya rapid test itu adalah akurasinya tidak akurat gitu ya. Kalau misalnya mau melihat akurasi jangan melalui rapid test. Karena rapid test itu waktu itu saya bicara dengan Pak Yuri Adrianto dulu juru bicara COVID, dari beberapa hasil rapid test itu 24 sampel rapid test itu hanya nilai sekitar akurasinya antara 30 sampai 45% saja akurasinya ya. Artinya rapid test saat ini digunakan hanya sebagai aturan dan psikologi saja, sebagai screening bukan sebagai diagnosis gitu. Jadi rapid test itu digunakan untuk screening bukan untuk diagnostis gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dia cek rapid test dia non reaktif, pas dicek swab dia positif, ya banyak. Ada juga yang dicek rapid test reaktif, pas dicek dicek swabnya dia negatif, banyak juga. Karena apa? Karena rapid test memang untuk screening dan akurasinya sangat rendah gitu ya. Saat ini kan swab itu harganya sudah lebih turun 900.000 ya, bahkan di puskesmas sudah banyak yang gratis. Jadi memang akurasi saat ini untuk pemeriksaan COVID tetap digunakan adalah real time PCR dengan akurasi kurang lebih sekitar 98% gitu kurang lebih. Oke. Oke, Dok, ini jadi pertanyaan banyak orang juga nih. Kalau sekarang, kenapa ya setiap orang yang dirawat di rumah sakit, kebanyakan pada saat meninggal pasti dinyatakan COVID. Padahal orang tersebut awalnya cuma mengeluh sakit jantung atau selain gejala COVID. Gimana tuh, Dok? Ya, jadi sekarang ini perlu diketahui bersama ya, karena banyak pasien COVID ini ada yang asimptomatik atau OTG bahasanya tadi yang tidak bergejala, ada yang bergejala, ada yang baru kena, ada yang sudah lama kena gitu kan. Nah, COVID ini sekarang dikenal dengan penyakit 1000 wajah. 1000 wajah karena apa? Karena dia juga bisa ditemukan dengan penyakit-penyakit lain. Saya ambil contoh misalnya, anggap ada si pasien namanya A. Si A ini dia OTG, ya OTG sudah berapa hari, cuman dia nggak sadar bahwa dia OTG, lagi naik motor dia kecelakaan, jeder, pas kecelakaan masuk UGD, pas di UGD kok kayaknya dia sesak, sambil itu di ronsen, pas di ronsen ternyata paru-parunya kok kayaknya ada gambaran putih-putih, sekalian aja diduga dia COVID, dicek swab, ternyata hasilnya positif. Setelah hasilnya positif, dia punya ada perdarahan di kepala karena kecelakaannya, lalu dia pas ditolong ternyata meninggal gitu kan, 2 hari di rumah sakit meninggal. Nah, kira-kira meninggalnya karena kecelakaan apa karena COVID? Karena meninggalnya karena kecelakaan, tapi prosedur yang dilakukan karena COVID. Dia COVID, maka prosedur yang dilakukan adalah COVID juga kan? Yap. Ya, jadi itu adalah beberapa kasus yang seperti itu. Pada prinsipnya gini, rumah sakit mempunyai aturan dan kita juga masyarakat juga bisa mempunyai aturan. Pada prinsipnya ketika ada ketidaknyamanan atau yang membutuhkan suatu informasi yang lebih jelas atau menduga suatu rumah sakit mempermasalahkan kok saya gini,
masyarakat berhak menanyakan, bahkan bisa berhak menanyakan. Kalau misalnya ada kelalaian atau penyimpangan di rumah sakit, sebetulnya bisa juga membawa ke ranah hukum. Nanti tinggal berdiskusi kalau memang ada kesalahan. Cuma resikonya kalau memang sudah sesuai aturan, ya mau gimana lagi gitu kan. Kalau misalnya nggak sesuai aturan, juga bisa dituntut. Karena semuanya bekerja dengan ranah profesi yang sudah diatur gitu. Nah, banyak juga teman-teman saya menangani pasien dengan stroke dan dia juga kena COVID. Karena apa? Karena ternyata COVID-nya juga mengganggu tekanan darah dia. Jadi dia kena sakit paru-paru, dia sebelumnya dia punya hipertensi, karena paru-parunya dia membuat sesak, akhirnya dia rasa dia cemas, dia panik, tensinya makin tinggi, akhirnya dia stroke. Dia stroke, dia COVID. Datang ke rumah sakitnya karena stroke. Sebelumnya dia COVID. Nah, jadi akhirnya dia stroke karena COVID atau COVID karena stroke. Nah, jadi kan artinya disinilah yang menjadi dilema. Dan di situ juga yang menjadikan beberapa tenaga medis banyak yang meninggal. Karena apa? Karena dia tertular, tidak tahu ternyata di pasien ini datang ke UGD, oh kenapa stroke? Wah, dia tidak memakai APD yang lengkap, dia pakai APD biasa, dia tangani, ternyata dia COVID. Karena dia capek habis jaga, makin drop daya tahan tubuhnya. Sehingga total sekarang dokter-dokter sudah hampir 140 yang meninggal. Gitu kurang lebih. Oke, Dok. Oke, Dok, ini ada pertanyaan juga nih. Dok, saya pernah membaca bahwa ketika menyentuh sesuatu yang terpapar virus COVID, itu dikatakan virus itu bertahan selama 4 jam. Apakah betul? Jika iya, maka apakah artinya jika kita terpapar masih dalam 4 jam itu, lalu kita harus mandi dan cuci tangan, apakah virus itu bisa hilang dari diri kita, Dok? Ini kan awal bulan nih ya, misalnya awal bulan nih, ibu-ibu kan biasanya sering ngambil ada gajian nih di ATM nih, misalnya transfer suaminya gitu ya. Nah, mau ngambil duit di ATM, cuk. Nah, ngambil ATM kan main pencet-pencet aja, itu harus hati-hati ya. Kalau misalnya main pencet-pencet nomor aja, nah, sebelumnya ada orang dia OTG gitu misalnya, terus habis itu dia bersihin, dia kagak pakai masker ya, terus dia pencet, ditunjuk, dia mencet tuh passwordnya, terus habis itu kita mencet passwordnya ya, berarti kan ditunjuk kita sudah ada virus COVID. Nah, selama ditunjuk kita virus COVID nih enggak kita, misalnya ibu habis dia mencet ATM kita ngupil atau apa ya, masih aman. Jadi selama aktivitas kita jangan memegang dulu ya. Nah, berapa lama sih sebetulnya virus ada di tempat-tempat? Tergantung tempatnya. Semakin dia tempatnya itu lembab dan non logam, itu akan semakin awet, bisa berhari-hari. Misalnya lembab, terus bukan logam, misalnya di kayu, di kertas, di karet, itu bisa 1 harian. Tapi kalau misalnya dia ada di logam, kena panas, itu cuma sejam atau itu juga udah mati langsung. Apalagi kena disinfektan, kalau tadi teman-teman sahabat Khairul disinfektan dan lain-lain, itu langsung mati. Karena virus itu kena sabun, kena disinfektan, kena alkohol, langsung mati. Apalagi kena panas, langsung mati. Nah, yang bertahan lama ini ya di tempat-tempat yang dia lembab, terus kemudian karet ya atau bukan non logam gitu. Jadi itulah kalau ketika kita beraktivitas disarankan selalu mencuci tangan dan jangan mengurangi sentuhan di muka gitu, dimanapun gitu. Kalau ketika memakai tombol lift atau gagang pintu ya, dan aktivitas cuci tangan lagi, itu aja. Oke, Dok. Kalau tadi ada pertanyaan tentang ibu menyusui, kalau sekarang ada pertanyaan tentang kalau ibu hamil dia sudah terpapar COVID, sudah dinyatakan positif, apakah itu akan berpengaruh ke calon bayinya, Dok? Ada sebagian yang bilang pengaruh, ada sebagian yang bilang enggak. Cuman memang belum ada jurnal yang resmi di sini. Saya belum mempunyai data yang valid terkait dengan angka yang hamil, apakah dampak dan lain-lainnya. Tapi yang jelas resikonya akan sangat berat dan itu butuh pengawasan yang intens untuk yang hamil. Dan itu juga dilihat dari tergantung trimesternya. Apakah kehamilannya ini di trimester 1 ya 3 bulan pertama atau di 3 bulan kedua, dan tergantung apakah ibu hamil ini mempunyai resiko kehamilan seperti eklamsi atau darah tinggi atau bukan.
Jadi memang masih banyak ya. Intinya harus ketika ada ibu hamil yang kena COVID harus benar-benar dirawat dan konsultasi dengan dokter penyakit dalam dan obgyn kandungan secara intens agar bisa dikontrol dengan seksama gitu ya terkait dengan perkembangan janin maupun si ibunya gitu kurang lebih. Oke, ini dok, ini juga jadi kekhawatiran bersama nih. Assalamualaikum dok, saya mau tanya, beberapa waktu yang lalu teman saya bercerita bahwa dia sempat dinyatakan positif COVID setelah di swab di puskesmas setempat. Karena kantornya tidak percaya, akhirnya 2 hari setelah swab, teman saya swab kembali ke salah satu rumah sakit swasta dan hasilnya negatif. Itu bagaimana ya dok? Ya, pada prinsipnya swab ini dilakukan ada yang positif, ada yang negatif, berarti ya di negeri dia positif, di swasta negatif, maksudnya gitu ya? Ya, betul dok. Di puskes positif, ketika 2 hari kemudian dia swab lagi di rumah sakit swasta itu negatif. Ya, jadi ini saya nggak tahu, tergantung pada masa apa dia swabnya. Bisa jadi mungkin ya dia misalnya pertama ada kemungkinan dia sudah sembuh ya, mungkin pas swab di puskesmasnya dia itu sudah 14 harian lebih gitu baru swab gitu kan, terus dan hari terakhirnya dia udah mau sembuh gitu kan, lalu dicek lalu negatif. Itu kemungkinan pertama ya. Kemungkinan kedua bisa jadi ada human error saat pemeriksaan, karena saat ini angka pemeriksaan kita harian kan juga cukup tinggi, bisa sehari itu bisa 2.000, bisa 3.000 ya. Human errornya itu bisa di lab atau bisa jadi human errornya di saat pengambilan sampel ya. Tapi human error itu artinya dari misalnya sampel 10.000, berapa persen yang errornya, apakah di bawah 1% atau 2%, itu ada ukurannya sendiri. Tapi pada prinsipnya ketika ada kasus seperti itu bisa ada pemeriksaan ulang, apakah saya benar negatif, itu dikonfirmasi dengan gejalanya gitu, apakah saya positif, saya bergejala atau tidak, saya mempunyai kontak atau tidak, makanya dikonfirmasi dengan pemeriksaan fisik. Jadi seperti itu, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Oke dok. Ini mungkin terakhir ya dok, karena mohon maaf untuk yang lainnya mungkin saya tidak bacakan karena saya pikir pertanyaannya sama ya. Jadi tadi sudah dijawab juga sama dokter. Terakhir nih dok, karena sekarang kita stay at home, jadi jarang keluar, jadi pasti yang paling monoton itu hiburan kita adalah YouTube, ya dok ya. Nah di YouTube tuh ada bukan vlog sih, ada rekaman lah. Itu yang menyatakan bahwa Ikatan Dokter Dunia itu tidak percaya dengan adanya COVID. Gimana tuh dok? Ya, jadi yang berita baru-baru ini terkait dengan Ikatan Dokter itu adalah penggagas salah satu dokter di mana ya, di Belanda kalau nggak salah, apa di Jerman ya. Ya itu dia menggagas menyatakan bahwa tidak usah khawatir terkait dengan COVID itu begini, bla bla bla, sudah ada tuh ya penerjemahannya, dan bukan hanya dia saja, tapi ada politikus dan lain-lain. Kalau di tracing dengan background kenapa tiba-tiba dia berbicara seperti itu, kalau misalnya dikaji lagi berita lebih dalam, dan saat ini posisinya dia ditangkap ya oleh petugas polisi di sana. Saat ini posisi lanjutnya dia ditangkap. Pasca dia menyatakan seperti itu, dia ditangkap itu. Si dokter siapa lupa saya, itu ditangkap. Berita terakhir dia ditangkap karena pernyataannya itu ditangkap. Dan saat ini kalau nggak salah di Jerman apa di mana sih, saya lupa namanya itu. Dia ditangkap, dan itu saat ini negaranya dengan kasus yang tertinggi di Eropa saat ini. Jadi ironis sekali, ketika dia berbicara tidak ada, negaranya menjadi COVID yang tinggi gitu di Eropa, apalagi penyebarannya sangat tinggi sekali. Nah, kenapa berbicara seperti itu ya? Tidak ada kepercayaan dan lain-lain. Jadi mungkin dia berbicara seperti itu untuk mempunyai suatu maksud ya, agar
tidak panik agar tidak tenang gitu. Tapi itu adalah sebagian sedikit kecil dokter yang mungkin sesuatu hal dengan tujuan tertentu. Tapi realitanya kalau kita bicara di Indonesia, dengan ada Ikatan Dokter Indonesia, saat ini teman saya sudah ada 3 orang yang meninggal. Teman saya sudah ada 3 orang teman saya yang meninggal karena COVID. Ya, teman saya. Kalau kita bicara apakah ini ada atau tidak ada, palsu atau tidak palsu, ya tadi Bu Ketua Pak Impaudi sudah berbicara panjang lebar gitu. Kalau anak-anak yang mempunyai imunnya kuat, ya seperti biasa aja nggak kerasa memang. Tapi kan kalau bagi orang-orang tua, ya ini seperti apa ya? Seperti ya istilahnya kayak kalau saya boleh kejam, kalau boleh membunuh orang tua secara tidak langsung, kalau saya boleh kejam. Kenapa saya bicara gini? Saya mohon maaf karena teman saya dokter satu keluarga kena. Teman saya masuk di ICU, sementara ibunya masuk di ICU dan ibunya meninggal, dan teman saya tetap ada di ICU dan tidak bisa mengantar ibunya ke pemakaman terakhirnya. Ya, hanya melihat di HP saja gitu. Itu kejadian pada teman saya. Nah, artinya di sini bukan masalah percaya atau tidak percaya. Di YouTube juga di artis-artis kita ya, di artis-artis kita tadi siapa namanya itu yang Anji juga bilang sudah menemukan vaksin COVID, sudah menemukan ini COVID dan lain-lain ya kan, ternyata juga mempunyai modus jualan herbal dan lain-lain gitu kan. Intinya semua pernyataan-pernyataan negatif itu mempunyai suatu tujuan tertentu. Artinya saat ini di era saat ini Bu, Bapak ya, bahwa apalagi dengan YouTube, pernyataan negatif akan menaikkan viewers, akan menaikkan penilaian seseorang, subscriber yang tujuannya untuk mendapatkan uang juga dari YouTube dan mendapatkan ketenaran. Entah tujuannya apa gitu. Walaupun itu hasilnya negatif, yang penting dia sudah banyak yang lihat. Jadi artinya apa? Apa yang kita konsumsi harus kita cerna dengan apa sih maksudnya dia tujuannya berbicara seperti ini gitu loh. Bukan masalah hasil apa yang diomongin benar atau tidak gitu. Kita sudah bisa mencerna itu. Ya. Jangan dibandingkan hanya ada 5 atau 2 dokter yang berbicara seperti itu, kita bandingkan dengan dokter yang berbicara bahasa Indonesia saja. Yang sudah meninggal, yang masih hidup, tanyakan saja, ada nggak itu COVID? Ibu Jakarta Barat itu dekat dengan Wisma Atlet, tanyakan saja di Wisma Atlet, ada nggak itu COVID? Atau ya, silakan itu tadi Bu Wisma Warni sudah bicara, gitu kan? Ya. Sederhana aja, sederhana saja. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, Dok. Kalau ada pasien COVID sudah meninggal nih, Dok. Nah, itu kira-kira virusnya ikutan mati atau masih bergentayangan, Dok? Ya, tergantung. Kalau nggak dibacain Yasin ya bergentayangan. Ya intinya kalau hostnya meninggal, virusnya nanti akan meninggal, cuman membutuhkan waktu gitu, butuh proses. Artinya dia menempel di sel gitu, selnya mati dia akan meninggal. Cuma kan ketika seseorang mati, selnya kan nggak langsung buru-buru meninggal gitu kan, seperti kayak misalnya ayam dipotong lehernya gitu kan, nyawanya sudah hilang, tapi kan ototnya masih bergerak-gerak gitu kan, butuh proses untuk bisa dia meninggal. Mati gitu. Total ya. Oke, Dok. Karena kita kan komunitas pendidik nih ya, Dok ya. Bicara mengedukasi masyarakat sekitar kita atau mengedukasi wali murid kita, para orang tua murid yang ya karena sudah 8 bulan kan tidak sekolah nih, Dok. Kan beda ya anak usia dini atau usia TK itu dengan usia SD atau usia SMP dan SMA itu akan sangat berbeda. Nah, kita nih dilema nih, Dok, antara orang tua yang mau mengadakan tatap muka, jadi tetap maunya sekolah, tapi kita juga khawatir dan kita juga takut karena memang himbauan pemerintah kita belum boleh untuk membuka kegiatan sekolah. Nah, ada nggak sih, Dok, tips gimana cara kita mengedukasi wali murid itu atau mengedukasi masyarakat sekitar kita tentang bahaya COVID ini, Dok? Ya,
Pertama begini, karena saya juga mengelola satu lembaga pendidikan gitu ya. Jadi tapi kan karena pesantren itu aktif masuk ya, jadi ya artinya sudah aktif gitu berjalan jadi tatap muka. Tapi kan saya juga berpikir dengan bagaimana yang tidak tatap muka dan bagaimana caranya. Pada prinsipnya begini, untuk anak-anak itu insya Allah aman. Anak-anak yang tidak mempunyai komorbid ya, saya insya Allah dari data-data dan statistik itu anak-anak itu kuat. Yang nggak kuat adalah orang tua yang di rumah gitu kan, kalau ketika anak-anak itu terkena atau yang menularkan ke anak-anak. Tapi prinsipnya untuk mengurangi tingkat stresor yang tinggi antara orang tua dan anak-anak, perlulah dibuat suatu komunikasi kelompok yang baik, bahwa mekanisme pendidikan ya yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan tatap muka tapi dengan memakai protokol kesehatan. Tapi ya itu ingat di luar secara formil, karena kan kita satu lembaga yang resmi. Kalau kita bicara resmi ya otomatis kan kita harus ada yang disalahkan pemerintah gitu kan. Artinya kalau pemerintah kan pemerintah udah nggak melarang, berarti kan kita kalau itu melanggar. Tapi kalau yang di luar yang non formal itu oke, boleh, ngaji boleh dengan protokol kesehatan. Berarti sebetulnya pendidikan boleh dengan protokol kesehatan dengan cara non formal gitu. Oke, terima kasih dok. Dok, last one. Closing statement dok buat para pendidik PAUD semua nih di Jakarta Barat. Ya, buat para pendidik, pertama saya ucapkan terima kasih sudah hadir semua dan sharing di sini, ya terutama para narasumber dan lain-lain. Pada prinsipnya saya hanya menekankan bahwa yuk sama-sama, kalau kita sebetulnya dari kita untuk kalian, kita gunakan masker, maskermu untukku, maskerku untukmu, artinya kita menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan, sebetulnya aktivitas kita seperti biasa lagi. Ya, dengan hanya 3M itu, kita bisa menjalankan aktivitas seperti biasa lagi. Gitu. Kalau kita belum bisa memastikan itu, ya kita agak susah untuk bisa memastikan aktivitas seperti biasa. Gitu. Jadi, biasakan dulu dengan adaptasi kebiasaan baru kita, lalu kita mulai biasakan dengan aktivitas seperti biasa kita. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi masker itu sudah bukan menjadi alat bantu, tapi itu menjadi kebutuhan ya dok ya? Kebiasaan, jadi adaptasi kebiasaan baru kita untuk kita memulai kebiasaan yang lama lagi gitu. Oke, Mami Isma, boleh dibantu Mam untuk closing statement untuk kita semua, Mami, pahlawan kita bersama. Buka dulu Mam, unmute-nya buka dulu Mami. Terima kasih. Sangat jelas tadi pertanyaan-pertanyaan dan itu yang menggelitik kita semua. Bagaimana apakah sudah swab di sini kok sudah swab di satu rumah sakit tapi ketika di tempat lain kok bisa positif dan malah negatif gitu ya. Dan banyak aku datang dengan keluhan penyakit ini banyak sekali itu ya di televisi di itu sampai bondong-bondong marah lah, ijazahnya dibawa pulang ya. Akhirnya mereka ditangkap juga sama polisi, itu geli kalau ngelihat begitu. Nah, closing statement saya benar seperti yang dokter bilang tadi, bahwa maskermu untuk keamanan aku juga untuk keamanan kamu. Jadi jangan pernah, tetap 3M, memberi edukasi, menjadi pahlawan yang sangat sederhana di rumah, karena dari keluarga itulah bisa menyembuhkan atau memutus mata rantai berapa ribu orang. Kalau kali sekian dikalikan sekian, Jakarta Barat sajalah ya, dengan guru-guru, dengan itu udah berapa ribu orang yang akan terselamatkan. Terus juga bahwa kita jangan, lagi-lagi edukasi, jangan pernah kita tersinggung ya, bahwa ketika aku menjaga kamu, aku juga melindungi kamu, kamu melindungi aku, begitu ya. Jadi ketika kita pakai masker,
Jangan pernah kadang-kadang, kamu kan itu amat sih sama kadang-kadang kan begitu ya. Jadi jangan pernah punya perasaan itu, ya itu lagi edukasi kepada teman-teman kita, kepada terutama yang belum pernah kena, dan jangan pernah ya, cukup saya dan keluarga. Ya, itulah yang menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Ada suatu pepatah September ceria, kalau saya bilang September kelabu, ya, karena anak, suami dan saya masing-masing di tempat yang berbeda. Ketika ada telepon dari rumah sakit, saya deg-degan. Wah, jangan-jangan suamiku. Ya, Assalamualaikum Bu, ini keluarga Bapak Bayi Hakim Malik, betul? Ibu dengan siapa? Istrinya. Makin deg-degan saya ketika akan menerima kabar buruk itu, ya. Ternyata tidak, ya. Itulah. Terus ketika saya di rumah ada telepon dari Wisma Atlet, saya deg-degan. Saya paling trauma sampai sekarang ketika ada telepon. Ketika ada telepon, saya trauma, ada apa ini, ada apa ini, ada apa ini. Ya, sampai sekarang. Betapa itu akan menjadi luka jiwa, trauma yang tak terlupakan, yang nggak tahu kapan akan hilang itu ya. Tapi minimal saya itu ada trauma itu. Nah, untuk itu marilah kita insan Himpodi, teman-teman, ketua PAUD, ketua lembaga, juga kepala rumah tangga, siapapun mohon diberitahu, tetap juga jaga 3M, memberi edukasi dan menjaga diri. Ketika kita memakai masker, itu adalah untuk kita semua. Kita saling menjaga, ya, kita saling menjaga semua. Itu saja. Mudah-mudahan ke depan dan kita mesti harus berdamai dengan dia. Karena memang tadi kata dokter memang tidak ada obatnya. Saya juga merasakan tak pernah minum obat. Saya itu minum obat saya ketika flu biasa. Nah, terutama hanya untuk hanya imun kita lah. Tapi kan nggak bisa ya ada yang bisa mengukur kadar imun kita naik atau turun. Oleh karena itu tetap jaga kesehatan dan jangan lupa makan yang gizi, yang sehat. Ya, jangan makan gorengan, ya, jangan makan yang mecin-mecin. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mami. Ya, terakhir dari Ketua Satgas COVID Jakarta Barat nih, Mas Rokup. Kira-kira closing statement buat teman-teman pendidik PAUD di Jakbar apa nih, Mas nih? Saya pikir banyak sekali dari Ibu. Halo? Jadi, Storing, Mas. Oke. Ketakutan kita hindari ya, ketakutan, rasa takut. Jadi kita tenang dan perlu kita lakukan menghindari COVID ini dan terus berjuang teman-teman PAUD di Jakarta Barat. Semoga setelah mata rantai COVID di Jakarta Barat yang kita cintai. Oke, terima kasih Mas Roku. Oke, Bunda dan Yanda semua, sesuai dengan tema kita mau jadi pahlawan di era COVID ini, insya Allah kita semua sudah menjadi pahlawan. Khususnya untuk pahlawan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, dan umumnya untuk semua orang. Karena tugas kita adalah mengedukasi atau menyadarkan, memberikan informasi yang sebaik-baiknya, yang sebenar-benarnya untuk wali murid kita, untuk lingkungan kita, dan untuk semuanya. Oh ya, ada berita baik juga. Nanti untuk 20 orang penanya, saya akan share yang pemenangnya di grup ya. Karena nanti kalau di sini kita terlalu lama, nanti saya share di grup Himpau di Jakarta Barat maupun di Himpau di Cengkareng dan Himpau di kecamatan lainnya. Selamat kepada 20 orang penanya. Terima kasih Erlangga. Jangan lupa untuk kepala sekolah yang belum memesan buku untuk belajar BDR, belajar jarak jauh dari rumah, kepada Erlangga dipersilakan untuk memesan dan menghubungi Korwilnya. Tetap ya iklan. Oke, Bunda dan Yanda semua, ada juga kalau tadi kita sudah menjadi pahlawan, saya mau mengajak Bunda kembali, Bunda dan Yanda, untuk lebih menjadi pahlawan lagi di masa COVID ini. Mas Ari, boleh dibantu untuk tayangan flyer lombanya? Halo, Mas Ari atau Mbak Ilmi? Yang lihat. Oke. Share tuh. Siap. Bunda dan Yanda, bisa dibaca ya. Nanti juga saya akan share di grup. Kami mengadakan lomba jingle. Jingle
dengan tema COVID-19 untuk anak usia dini. Ya, itu bisa dibaca, ada hadiah-hadiah menariknya, uang tunai plus ada portable hand wash dari LPBI NU Jakarta Barat. Terus juga ada uang tunainya dan ada 10 hadiah hiburan lainnya. Itu ada hand soap plus tempatnya ya, plus bukan refill tapi dikasih tempatnya langsung itu untuk 10 juara favoritnya. Tapi kalau juara 1 sampai dengan juara 5 ada uang tunai dan portable hand wash. Terus juga pesertanya boleh perorangan atau boleh juga per 3 orang. Durasinya hanya 3 menit ya, tidak boleh lebih, dan temanya tentang COVID, jadi harus mengedukasi. Sasarannya siapa? Sasarannya adalah orang tua dan anak usia dini atau murid-murid kita. Jadi dimohon nanti jinglenya itu bisa jinglenya itu bisa dilakukan oleh anak-anak atau bisa dihafalkan oleh anak-anak. Jadi itu bisa menyebarkan kebaikannya lebih dan lebih. Jadi ketika biasanya anak kan kayak gitu ya, dia nyanyi, gurunya nyanyi terus dihafal sama anak muridnya di rumah maupun dimanapun dia bermain itu pasti menyanyikan lagu tersebut. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi dengan jingle ini ke anak didik kita atau ke wali murid kita supaya mereka tetap aware dengan 3M-nya itu. Karena sekali lagi ya kita berharapnya COVID itu bisa berakhir, tapi sekalipun tidak berakhir, kita berpositif thinking, kita bersahabat dalam artian tetap dengan menjalankan protap kesehatan ya, tetap dengan 3M-nya. Oke, itu semua ya Bunda. Itu semua Bunda tadi untuk lombanya. Nah, terakhir itu saya terima tanggal 10 ya, tanggal 10. Jadi berupa video berdurasi 3 menit itu dikirim ke nomor WA yang ada yang tertera di flyer. Nanti selepas ini flyernya akan saya share di grup Himpaudi Jakbar maupun di grup Himpaudi kecamatan lainnya. Oke, terima kasih banyak luar biasa. Hari ini kita start jam 7 tadi dan ini jam 9 malam. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Bunda-bunda semua. Terima kasih banyak Dokter Maki sudah bergabung bersama kami malam ini. Wow, luar biasa, full ya Dok. Sehat selalu Dok. Terima kasih Mas Rokuf juga. Terima kasih Mami Isma, pahlawan kami. Terus Mami, COVID itu bukan aib, tapi ketika Mami men-share dan membagikan pengalaman Mami menghadapi COVID itu akan menjadi kebaikan dan insya Allah menjadi catatan pahala untuk Mami. Terima kasih banyak, sehat-sehat selalu ya Mami. Oke, terima kasih banyak juga Bunda dan Yanda semua. Terima kasih dan terima kasih. Kita ketemu lagi dengan Zoominar kita bulan depan dengan tema yang lebih catchy lagi, yang lebih menarik lagi dan lebih berwarna lagi. Ingat sekali lagi, iman, imun, dan aman. Sekali lagi 3M, jangan lupa jaga dari diri kita sendiri, jaga keluarga kita dan lingkungan kita semua. Terima kasih banyak, semoga Allah memberkahi kita semua dan menjadikan malam ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam semuanya. Malam. Himpaudi